Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Saya diberkati, kamu diberkati. Yes, yes, yes. Mari dengan sukacita kita beribadah kepada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi torang semua. Walaupun torang masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Kita buka ibadah ini dengan menyanyi Selamat Pagi Bapa. Mari kita memuji nama Tuhan. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, wajahku tak sedih lagi, tapi sukacita. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak pernah takut lagi, tapi punya kuasa. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, ku tak hidup buat diriku, tapi bagi semua. Saat ku jumpa Tuhan Yesus, aku mau saksikan tentang Yesus Juru Selamat. Ku bersorak haleluya, karena ku tahu pasti ku masuk surga. Ku bersorak haleluya, karena aku yakin aku jadi pemenang. Yes. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Oh, Hosana, oh, Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Oh, Hosana, oh, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Engku Penatua Frans Iong. Sebelumnya kita akan angkat pujian Ku Ingin Dengar Cerita.
Anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, kita akan membaca Alkitab yang kali ini diambil dalam kitab Kejadian pasal 50, mau dibaca dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Namun sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Sekarang ini kami hendak membaca Alkitab. Tuhan, beri kami roh-Mu agar supaya kami memiliki pengertian untuk membaca dan belajar daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca bagian Alkitab ini di bawah judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Kita mulai. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sampai begitu jauh pembacaan Alkitab kita, dan kita yang mendengar firman Tuhan disebut orang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anakku, kita sudah baca Alkitab, dan untuk lebih mengerti tentang siapa Yusuf, bagaimana pribadi Yusuf, mari Penatu ajak anak-anak untuk bisa menonton video yang berikut ini. Oke? Silakan menonton. Ada seorang pria bernama Yusuf. Dia mempunyai banyak kakak dan seorang adik.
saudara-saudaranya itu pernah berbuat jahat kepadanya. Karena merasa iri kepada Yusuf, saudara-saudaranya membuang Yusuf di dalam sumur tua supaya ia mati. Tetapi akhirnya dia diambil dari sumur dan dijual untuk dijadikan budak atau pembantu di tanah Mesir. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Tuhan melihat penderitaan Yusuf, dan di Mesir Tuhan membuat Yusuf menjadi orang yang berpengaruh dan dikenal oleh semua orang. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, Hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu tanpa diduga-duga ia dapat bertemu kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya. Pada waktu ayahnya meninggal dunia, saudara-saudaranya takut nanti Yusuf akan membalaskan dendamnya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Salam, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Dari cerita tentang Yusuf tadi, kita mengerti dan kita boleh menyimpulkan bahwa Yusuf adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, maka dia tidak ada dendam dalam hatinya.
Dia tulus mengasihi saudara-saudaranya, sekalipun saudara-saudaranya melakukan apa yang jahat di masa yang lalu. Yusuf melupakan semua perbuatan di masa lalu dari kakak-kakaknya, dan dia percaya bahwa perjalanan hidupnya diberkati oleh Tuhan, dan itu rencana Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu adik-adik, mari adik-adik belajar dari Yusuf. Jangan dendam, mengasihi dan melupakan semua yang ada di belakang, dan melihat ke depan bahwa Tuhan Yesus akan memberkati setiap orang yang takut akan Tuhan. Demikian yang bisa Bapak Penatua sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saat ini kita akan memberi persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi bawa persembahanmu. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita bersyukur. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Engku Hizkia Manoa. Sebelumnya kita menyanyi Tuhan Yesus Aha. Mari kita angkat pujian Tuhan Yesus Aha. Sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan sehingga kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Engkau yang memimpin ya Tuhan, segala firman yang telah disampaikan tadi, kiranya firman itu ya Tuhan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya itu juga yang bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Pimpin ya Tuhan anak-anak sekolah minggu yang telah mendengarkan firman. Biarkanlah itu bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka. Segala yang baik ya Tuhan, bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka hari lepas hari. Pimpin mereka ya Tuhan, pimpin anak-anak sekolah minggu dalam setiap pergaulan mereka saat ini. Di tengah kondisi saat ini ya Tuhan, Engkau memimpin setiap aktivitas mereka, setiap proses belajar mengajar yang sedang mereka laksanakan saat ini ya Tuhan, secara virtual ya Tuhan. Engkau memimpin mereka agar mereka bisa tetap bertumbuh dan berkembang ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi orang yang berguna ke depannya. Engkau yang memimpin semuanya ya Tuhan. Engkau yang memimpin pelayanan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan ke depannya. Engkau yang memimpin setiap guru-guru sekolah minggu yang selalu menopang pelayanan ini ya Tuhan. Kau memberikan kami kekuatan, berkat, hikmat dan kebijaksanaan untuk melaksanakan pelayanan ini. Kiranya pelayanan ini terus bisa berjalan ya Tuhan, dan bisa berjalan seturut dan sekehendak-Mu saja. Engkau memimpin setiap kami ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini. Engkau yang mengetuk setiap pintu hati kami, agar kami
bisa berkata-kata, bisa berbuat, bisa menjadi contoh yang baik untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang ada. Engkau yang memimpin ya Tuhan pelayanan anak sekolah minggu saat ini. Engkau yang memimpin setiap program yang akan dilaksanakan ke depannya, sehingga program itu ya Tuhan bisa berjalan seturut kehendak-Mu saja. Biar program itu ya Tuhan bisa berguna untuk tumbuh kembang anak-anak sekolah minggu. Engkau memimpin kami semua ya Tuhan. Engkau memimpin setiap pelayanan yang ada ya Tuhan, terlebih khusus di tengah keadaan seperti ini. Engkau yang memberikan kami semua kesehatan, baik guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu itu. Di kondisi seperti ini, kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting ya Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau yang memimpin ya Tuhan, Engkau yang menopang kami. Tadi kami juga telah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan itu bisa berguna ya Tuhan untuk tumbuh kembang pelayanan ini ke depan. Pimpin terus pelayanan ini ya Tuhan, sehingga kami bisa terus melayani anak-anak sekolah minggu, dan kiranya anak-anak sekolah minggu itu bisa bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang lebih berguna. Inilah doa dan mohon kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita tutup ibadah ini dengan menyanyi Yesus Idolaku. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.